aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu komen di kolom komentar, kalian yang like, serta kalian yang selalu nonton setiap video-videoku. Dan bagi kalian yang baru join, yang baru ada videoku di beranda kalian, silahkan di subscribe dulu. Silahkan ditonton semua video-videoku karena sudah banyak hal yang aku sharingkan mengenai perjalananku selama aku terkena GERD dan psikosomatik, teman-teman. Aku juga mendoakan semoga teman-teman sekalian semakin kesini sudah jauh semakin banyak perbaikan yang terjadi pada hidup kalian, banyak perbaikan entah fisik maupun mentalnya. Semoga setiap sensasi yang hadir, kalian sudah setiap adanya sensasi yang hadir di tubuh kalian tidak terlalu cemas lagi, karena memang sudah banyak hal yang aku sharingkan, termasuk gejala-gejala apa saja yang aku rasakan dulu di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi ketika kalian merasakan itu sekarang, tidak usah khawatir karena semua sensasi itu tidak akan bertahan lama ketika kita sudah tidak terlalu cemas dan panik. Tapi kalau cemasnya masih, paniknya masih, stresnya masih, pikiran negatifnya masih, maka itu sih yang sebenarnya membuat semua sensasi itu ceket di tubuh kalian gitu, teman-teman. Semoga dengan kalian menonton video sharing dariku itu membuat kalian lebih banyak pengetahuan lagi tentang GERD dan psikosomatik, sehingga kalian sudah tidak terlalu panik dan tidak terlalu cemas terhadap semua sensasi yang datang, teman-teman. Terus masih ada beberapa teman-teman yang tanya kayak gejala sensasi sesak nafas, terus lemes semuanya gitu ya, dari mulai kaki lemes, tangan nyeri di mana-mana, terus ada yang masih ketakutan gitu. Ini sebenarnya sensasi dari GERD dan apa penyakit lain gitu. Nah, kalau menurut aku ya lebih baik yang pertama konsultasikan dulu ke dokter kalian. Tapi kalau misalnya kalian sudah terdiagnosa kalian GERD, biasanya kan kalau asam lambung naik itu penyembuhannya 1 minggu maksimal. Tapi kita yang bertahun-tahun itu, yang lama itu karena memang kecemasan kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya setauku bedanya itu sesak nafas atau nyeri yang antara GERD dan psikosomatik atau penyakit yang lain, entah jantung dan kawan-kawannya, itu biasanya kalau yang GERD dan psikosomatik itu nyerinya hilang timbul, jadi tidak ceket gitu, teman-teman. Ketika kalian sudah tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik, biasanya semua sensasinya itu menghilang. Tapi kalau sudah cemas lagi, panik lagi, itu biasanya datang lagi gitu. Menurut aku itu sih bedanya. Untuk mencari tahu sebenarnya kalian itu semua sensasi yang kalian rasakan itu kalian apa karena GERD atau penyakit yang lain. Tapi yang paling penting menurut aku, kalian perlu didiagnosa oleh dokter, tidak boleh self diagnosis gitu. Jadi misalnya kalian lagi banyak gejala, terus kok sama nih dengan si A, kok sama dengan si B gitu. Selama kalian belum periksa ke yang benar-benar pakarnya gitu ya, selama kalian belum periksa ke dokter, lebih baik tidak self diagnosis, tidak mendiagnosa pikiran, tidak mendiagnosa penyakit sendiri gitu, teman-teman. Jadi menurut aku lebih baik dikonsultasikan kepada dokter kalian. Nah, hari ini sebenarnya aku sih udah bikin video ini ya, tapi karena memang masih banyak yang menanyakan, ini banyak sekali, sampai hari ini masih banyak banget yang nanya gitu. Rata-rata komentar kalian, "Kak, kenapa sih lemes gitu? Kenapa sih lemesnya itu seharian?" Dan pertanyaan untuk gejala lemes ini banyak sekali ya, teman-teman ya. Jadi aku bikinkan videonya lagi deh, mungkin kalian lupa gitu, karena memang kan kita yang terkena psikosomatik itu inginnya semua serba terburu-buru gitu ya, inginnya semua ketika kita mencoba metode ini inginnya langsung cepat sembuh gitu. Padahal memang ketika kita sabar, ketika kita ikhlas menjalaninya, sebenarnya obatnya itu ada pada diri kita, teman-teman. Jadi masalah kalian lama atau tidaknya terkena psikosomatik itu kalian sendiri yang bisa menyembuhkan gitu, teman-teman.
Nah, jadi karena masih banyak banget teman-teman sekalian yang nanya masalah ini kayak lemas gitu ya. Aku dulu juga lama ngerasain itu teman-teman. Aku kan sakitnya mulai Juli 2021 ya. Aku sakitnya itu Juli 2021. Nah, mulai Juli sampai Desember itu kan aku lagi parah-parahnya, lagi terpuruk-terpuruknya, lagi merasakan banyak sensasi. Nah, mulai Desember sampai apa ya, setahunan, tidak sampai setahunan sih, 6 bulanan tuh aku merasakan lemes teman-teman, lemes yang mau ngapa-ngapain lemas gitu ya, jalan sebentar lemas gitu. Ini kenapa sih kok lemes terus gitu? Udah pikirannya tuh apa kayak diabetes ya gitu, katanya kalau diabetesnya tinggi kan badannya mudah lelah, mudah lemas gitu. Ternyata setelah cek normal. Nah, ternyata setelah aku cari tahu lagi, aku dengarkan para mentor yang sharing tentang ini, kalau kita terkena GERD kan pencernaannya lagi terganggu ya teman-teman. Nah, ketika pencernaan kita lagi terganggu, maka otomatis kita tidak enak makan. Yang pertama, nafsu makan hilang. Kalau ada beberapa teman-teman yang dibiarkan aja, ada nafsu makan, tidak makan. Nah, itu lemes, itu satu penyebabnya. Yang kedua, karena pencernaan kita sedang bermasalah, maka semua makanan yang diserap oleh tubuh itu tidak diserap sepenuhnya oleh tubuh kita, teman-teman, karena pencernaannya sedang bermasalah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena kita sering overthinking, karena kita pikiran tidak istirahat, pikirannya sering kemana-mana, tidak dibiarkan tuh sebentar aja istirahat gitu ya. Dalam kita tidak sadar, ketika kita tidur pun kadang kita tak memikirkan itu teman-teman. Buktinya itu kalau misalnya kita tidur kan kita tidak nyenyak, mimpi sembarang-barang, itu artinya tidur kita tuh tidak berkualitas gitu. Jadi poin yang ketiga itu karena kita overthinking gitu, kayak otak kita tuh dipaksa untuk bekerja terus tanpa jeda gitu, akhirnya kan lelah juga teman-teman. Nah, itu 3 faktor ya, karena pencernaannya lagi terganggu, terus kita yang cemas terus gitu. Jadi sebenarnya solusinya adalah memang harus perlu banyak-banyak makan. Yang pertama, banyak makan, karena kita kan makannya kan sedikit tapi dalam porsi kecil ya. Jadi di sebelum makan mungkin perlu nyemil teman-teman. Kalau aku dulu nyemilnya buah pepaya itu aku bisa, pisang itu aku bisa. Jadi memang harus banyak asupan yang kita konsumsi gitu teman-teman. Karena lemesnya kalau menurut aku karena memang kita kurang nutrisi. Karena apapun yang kita makan itu tidak diserap sepenuhnya oleh tubuh karena pencernaan kita nih sedang terganggu gitu teman-teman. Nah, selain itu ya, yang kedua, yang pertama tadi kan solusinya sering-sering makan. Yang kedua, dijaga pola pikirnya, karena sebanyak apapun kita makan ya, sebanyak apapun kita makan, kalau kecemasan kita tetap, kalau pikiran overthinking kita itu tetap, kalau pikiran negatif itu tetap, kalau otak kita itu dibiarkan bekerja terus, maka kayaknya semua makanan yang masuk itu akhirnya terserap oleh itu gitu teman-teman, tidak diserap oleh tubuh tapi terserap oleh itu, oleh pikiran-pikiran kita yang kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut aku gimana ngatasinnya untuk lemas, yang pertama itu makannya dibanyakin, minumnya dibanyakin, bukan dibanyakin, lebih sering lagi ya, lebih sering lagi, makanya lebih sering lagi, terus minumnya juga ditambah, terus nyemilnya juga. Nah, biar kalau sudah itu bisa kalian lakukan, maka yang paling penting lagi adalah benar-benar menjaga pola pikirnya, agar pikirannya tidak kemana-mana lagi, tidak terlalu cemas lagi. Karena ketika kalian sudah bisa makan dengan enak gitu ya, kalau asam lambungnya sudah membaik kan tidak mual lagi. Kalau sudah tidak mual maka makan enak. Ketika kita sudah enak makan, apapun sudah bisa masuk, tinggal mengolah pola pikirnya teman-teman. Ketika kita sudah bisa mengolah pola pikirnya, tidak usah 100% deh, kita sadar aja ketika kita sudah mulai memikirkan sesuatu yang buruk gitu ya, sudah mulai
otak kita sudah traveling kemana-mana, lebih baik kita stop dulu deh. Kan kita sudah pengalaman gitu, kita sudah sering memikirkan hal ini gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang apapun yang kita pikirkan itu tidak kejadian teman-teman. Jadi lebih baik di stop, kayak di stop, sudah tidak mau mikirkan gitu. Kalau lihat pikirnya normal, oleh tubuh sudah terpenuhi gitu teman-teman. Jadi itu ya menurut aku, selain menambah pola waktu makan, perbaiki pola pikir, dan kalau itu sudah bisa kalian lakukan, insya Allah lemesnya akan hilang, dan otomatis kalian yang lagi ngeluh sekarang kok badannya berat badannya turun terus gitu, kok gemuk-gemuk gitu ya, itu ya penyebabnya karena memang tubuh kita tuh nutrisi teman-teman. Gimana nutrisinya mau terpenuhi, orang pencernaannya lagi terganggu, pencernaan terganggu, ditambah itu yang mengalami gangguan kecemasan. Boleh nggak pakai apa vitamin-vitamin gitu, silakan kalau kalian menemukan vitamin yang cocok untuk kalian. Tapi kalau aku pribadi tuh tidak konsumsi vitamin apa-apa teman-teman. Jadi benar-benar dari mulai ngejaga pola makan sama pola pikir itu aja. Kalau obat-obatan aku, vitamin aku tidak konsumsi, soalnya aku tidak tahu mau pakai vitamin apa gitu. Tapi ada teman-teman yang pakai B kompleks katanya ya, itu silakan. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian butuh itu, silakan dikonsumsi. Tapi ketika kalian dengan mulai sekarang menjaga pola makannya, menjaga pola pikirnya sudah better gitu ya, itu cukup dilakukan itu aja teman-teman. Jadi tidak usah mengeluarkan uang ekstra untuk membeli obat-obatan lagi gitu kalau menurut aku teman-teman. Jadi yang sering ngerasain lemas, kalau menurut aku ada hal-hal tadi itu yang mengganggu kalian akhir lemas terus karena memang pencernaannya tidak enak, akhirnya ada yang sehingga nafsu makan, terus kalian makan semua makan kalian itu diserap tubuh karena pencernaan kita itu bermasalah, ditambah yang mengalami gangguan kecemasan yang berlebih teman-teman. Jadi kalau menurut aku lebih baik sekarang untuk mengatasi lemesnya, minumnya ditambah, terus pola makannya itu diperbaiki lagi, terus habis itu yang terpenting pola pikirnya sih. Aku yakin kok kalian bukan tidak bisa mengubah pola pikir yang negatif jadi positif, belum bisa. Jadi kalau bilang tidak itu rasanya tidak akan bisa, tapi kalau belum, ketika kita berusaha maka insya Allah semuanya akan bisa kok mengubah pola pikir yang negatif ke pola pikir yang positif gitu menurut aku teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tentang lemas dan lain-lainnya sudah aku bahas sekarang. Terima kasih. Dan untuk next video aku mau bahas apa lagi teman-teman, silahkan komen di kolom komentar aku mau bahas apa. Jadi ini berdasarkan pengalamanku, solusinya juga berdasarkan pengalamanku teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.